Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siska Suprihatin from Management 24C. I'm from Universitas Teknokrat Indonesia. Thank you for the opportunity to present today's material. I will be discussing a topic that is highly relevant to our daily life, which is thinking like an economist. Ekonom sebagai ilmuwan. Ekonom mencoba untuk memperlakukan bidang ilmunya dengan objektivitas seorang ilmuwan. Pendekaran mereka dalam mempelajari ekonomi hampir sama dengan pendekatan seorang fisikawan terhadap benda dan seorang ahli biologi terhadap kehidupan. Mereka menciptakan teori, mengumpulkan data, kemudian menganalisis data itu sebagai usaha untuk membuktikan atau menolak teori. Model ekonomi. Ekonom juga menggunakan alat peraga yang disebut model untuk mempelajari dunia ini. Model ekonomi mungkin menghilangkan beberapa hal detail untuk membuat kita melihat hal-hal yang benar-benar penting. Dan untuk sebuah model ekonomi tidak memiliki semua hal yang ada dalam sebuah perekonomian. Model yang pertama adalah diagram arus melingkar. Diagram arus melingkar atau dikenal juga sebagai diagram alir sirkuler. Dalam model ini, perekonomian disederhanakan dengan memasukkan hanya dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa menggunakan bahan baku seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Bahan baku ini disebut faktor produksi. Rumah tangga memiliki faktor produksi dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Diagram arus melingkar ini merupakan satu contoh model sederhana dari perekonomian. Diagram itu menunjukkan beberapa hal detail yang penting. Sebuah model yang lebih rumit dan realistis akan menyertakan, misalnya, peran pemerintah dan perdagangan internasional. Namun, hal-hal ini tidak penting dalam memahami dasar mengenai bagaimana ekonomi diorganisasi. Model kedua adalah batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah sebuah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi output. Dalam hal ini, mobil dan komputer yang mungkin dihasilkan dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang tersedia yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk mengubah faktor produksi menjadi output. Ekonom sebagai penasihat kebijakan. Seringkali ekonomi diminta untuk memberikan penjelasan terhadap suatu peristiwa ekonomi. Sebagai contoh, mengapa kaum muda lebih banyak menganggur daripada tua. Terkadang pula ekonomi diminta untuk memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki hasil-hasil ekonomi. Misalkan dengan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi kaum muda. Saat ekonom mencoba untuk menjelaskan dunia ini, mereka adalah para ilmuwan. Saat ekonom mencoba untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi, mereka adalah penasihat kebijakan. Analisis positif versus analisis normatif. Secara umum, pernyataan positif bersifat mendeskripsikan. Pernyataan ini menyatakan dunia apa adanya. Jenis yang kedua adalah seperti pernyataan normal, yaitu pernyataan normatif. Pernyataan normatif bersifat menyarankan. Pernyataan ini menyatakan bagaimana dunia seharusnya. Terdapat perbedaan dari perbedaan positif dan normatif, yaitu dari bagaimana kita menguji kebenarannya. Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham? Jika semua ekonom diminta untuk berbaris di ujung ke ujung, mereka tidak pernah mencari kesepakatan. Pernyataan George Bernard Shaw ini tepat. Mengapa para ekonom seringkali terlihat memberikan nasihat yang bertentangan dengan para pembuat kebijakan? Ada dua alasan mendasar, yaitu yang pertama adalah ekonomi mungkin tidak sependapat atau setuju dengan keabsahan teori-teori positif alternatif mengenai bagaimana dunia bekerja. Yang kedua, ekonomi mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda sehingga memiliki terhadap kebijakan apa yang seharusnya dilakukan. In conclusion, thinking like an economy is not just about understanding financial market or national economics. It's about applying key principles such as making trade-off, understanding opportunity cost, and responding to incentive in our everyday decision. By adopting this mindset, we can make more informed and effective choice
expertise in managing personal finance, running a business, or even addressing larger social issues. I encourage all of us to start view our decision through an economy lens, as it helps us to not only maximize benefits but also minimize costs in a world of limited resources. Thank you for your time and attention. I hope this discussion has